Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kisah-kisah tentang para sahabat Rasulullah SAW. Sangat perlu sekali kita mendengarkan cerita ini, karena dengan mendengar cerita ini kita akan mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dan bagaimana kehidupan para sahabat. Sebab Nabi ini adalah orang-orang yang sukses. Nabi adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Dan begitu juga sahabat. Sahabat adalah orang yang diridhoi oleh Allah SWT, yang telah dijamin surga oleh Allah SWT. Jadi sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share konten ini. Kisah tentang tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Kisah tentang tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Kisah Aisyah dengan Ibnu Az-Zubair dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Auf bin At-Tufail, dan ia adalah keponakannya Aisyah radhiyallahu anha dari pihak ibunya. Katanya, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepadaku bahwa Abdullah bin Zubair berkata mengenai suatu penjualan dan hadiah yang telah diberikan kepada Aisyah. Aisyah terkenal dengan sifat pemurahnya. Ia sering menghadiahkan kepada seseorang apa saja barang yang dimilikinya, baik berupa makanan atau yang lainnya, sehingga ia tidak mempunyai apa-apa yang tersisa untuk dirinya. Abdullah kurang suka sikap bibinya itu. Kata Abdullah, jika Aisyah tidak berhenti melakukan itu, maka aku akan membatasi kelakuannya itu. Aisyah pun bertanya, apakah ia berkata demikian? Orang-orang berkata, ya. Maka Aisyah pun berkata, demi Allah, aku tidak akan berbicara dengan Ibnu Zubair selama-lamanya. Setelah sikap Aisyah yang tidak mau berbicara dengan Ibnu Zubair itu berkepanjangan, Ibnu Zubair mengirim beberapa orang untuk membujuk Aisyah radhiyallahu anha agar segera menghentikan sumpahnya itu. Namun Aisyah tetap teguh dengan keputusannya. Setelah semakin berkepanjangan, lalu Zubair meminta Miswar bin Mukramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yaqus radhiyallahu anhum untuk pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Mereka berdua adalah dari Bani Zurah. Ia berkata kepada lelaki itu, aku bersumpah denganmu atas nama Allah agar kamu menemui Aisyah, kerana sesungguhnya tidak halal baginya bernazar untuk tidak berkata-kata denganku dan memutuskan hubungan denganku. Miswar dan Abdurrahman pun menemui Aisyah dengan membalut tubuh mereka dengan kain rida. Sesampai di rumah Aisyah, mereka meminta izin Aisyah untuk masuk menemuinya dengan berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kami masuk? Aisyah pun menjawab, masuklah. Mereka bertanya, apakah kami semua diizinkan masuk? Ya, semuanya boleh masuk, jawab Aisyah, sedangkan ia tidak menyadari bahwa Ibnu Zubair pun ada bersama mereka. Ketika mereka masuk, Ibnu Zubair masuk ke bilik hijab lalu memeluk Aisyah serta bersumpah dengan sambil menangis. Miswar bin Makramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yaqus radhiyallahu anhu lalu memberitahu Aisyah bahwa tidak halal baginya bernazar untuk tidak berbicara dengan Zubair. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi SAW melarang kita dari yang engkau ketahui mengenai memutuskan silaturahmi. Dan tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak berbicara dengan istrinya lebih dari 3 hari. Kata-kata itu sangat memukul hatinya. Maka Aisyah pun berbicara dengan mereka sambil menangis.
aku telah bernazar dengan nazar yang telah aku sematkan dalam hatiku dengan sangat kuat. Kemudian ia pun memutuskan nazarnya dengan membebaskan 40 orang hamba. Setiap kali Aisyah radhiyallahu teringat dengan nazar itu, ia akan menangis hingga air matanya membasahi kain kerudungnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrid dari Auf bin Al-Haris bin At-Tufail. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Sahih dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu katanya, Abdullah bin Zubair adalah orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair juga orang yang paling baik terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tidak akan menyentuh setiap rezeki yang diterima dari Allah kecuali ia akan mengeluarkannya sebagai sedekah. Ibnu Zubair berkata, tidak bisa tidak, apa yang ada di tangan Aisyah harus ditahan supaya ia tidak terlalu asyik menyedekahkan sehingga tidak meninggalkan sedikit pun untuk dirinya. Aisyah bertanya, apakah yang ada padaku hendak diambil atau ditahan? Aku bernazar tidak akan berbicara lagi dengannya. Abdullah bin Zubair atau keponakannya. Maka dengan demikian, Abdullah bin Zubair berusaha untuk berbaik dengan Aisyah melalui perantaraan beberapa orang lelaki Quraisy dan bapak-bapak saudaranya dari pihak Rasulullah SAW. Namun demikian, Aisyah tetap kukuh dengan keputusannya dan meneruskan nazarnya itu. Maka beberapa orang dari Bani Zahrah yang merupakan paman-paman Rasulullah SAW pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Mewakili Abdullah di antara mereka adalah Miswar bin Mukramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad bin Abdul Yaqus radhiyallahu anhu. Lalu keduanya meminta izin kepada Aisyah untuk masuk menemuinya. Sedangkan Abdullah turut bersama tanpa diketahui oleh Aisyah. Ketika mereka masuk, Abdullah menerobos hijab dan membujuk Aisyah supaya melepaskan nazarnya untuk tidak berbicara dengannya. Tidak lama setelah itu Aisyah pun melepaskan nazarnya dengan memerdekakan 10 orang hamba. Kemudian Aisyah terus-menerus memerdekakan hamba-hamba sahaya sehingga mencapai 40 orang. Aisyah berkata, aku suka apabila aku bernazar, aku akan tetap menjalankannya. Sedangkan nazar yang telah aku lakukan ini adalah nazar yang tidak jelas. Maka aku membebaskan diriku darinya. Alhamdulillah, itulah kisah tentang tidak bertegur sapa dengan sesama. Itulah larangan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Tidak bertegur sapa dengan sesama muslim. Semoga dengan kisah ini dapat diambil pelajaran dan bagaimana kita dapat mengamalkannya. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.